Geopark dari kata Geological Park atau Taman Bumi adalah sebuah kawasan yang memiliki keunikan khusus, di mana di dalamnya terdapat keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Indonesia memiliki 6 geopark yang telah diakui dunia dengan status UNESCO Global Geopark atau UGG. 6 geopark global itu, yang pertama adalah Geopark Batur di Bali. Yang kedua, Geopark Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, Geopark Toba di Sumatera Utara. Yang keempat, Geopark Pegunungan Sewu di 3 provinsi, DIY, Jateng, dan Jawa Timur. Kemudian yang kelima, Geopark Ciletuh di Sukabumi, Jawa Barat. Dan yang terakhir, Geopark Belitung di Pulau Bangka Belitung. Selain itu, Indonesia juga memiliki 14 geopark lainnya yang masih berstatus geopark nasional. Salah satu geopark nasional ini adalah Geopark Ijen di Jawa Timur, yang mana pada Juni 2022 juga telah diajukan dan dinilai untuk bisa menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Geopark Ijen. Yuk, budal! Berdasarkan batas administrasi, Geopark Nasional Ijen terletak di 2 wilayah kabupaten di Jawa Timur, yakni di Bondowoso dan Banyuwangi. Nama Ijen diambil dari Gunung Ijen yang menjadi sentral pembentukan cerita geologi di keseluruhan kawasan geopark ini, serta hubungannya dengan unsur biologi dan budaya yang ada di sekitarnya. Unsur pertama dari sebuah geopark adalah keragaman geologi. Situs geologi adalah tempat-tempat yang memiliki jejak rekam penting tentang sejarah bumi yang bisa menjelaskan perkembangan perbumian, alam, makhluk hidup, serta budaya dari zaman purba hingga sekarang. Beberapa contoh situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Ijen ini antara lain Kawah Ijen. Kawah dengan danau asamnya dan sumber belerang menunjukkan bahwa Gunung Ijen ini adalah gunung berapi yang masih aktif. Kali Pait, sebuah sungai yang memiliki aliran air bersifat asam karena mengandung belerang yang berasal dari Danau Kawah Ijen. Kawah Wurung. Kawah Wurung atau kawah yang tidak jadi adalah sebuah kawasan perbukitan yang memiliki cekungan seolah kawah, namun tidak ada aktivitas gunung berapi dan hanya berupa padang rumput yang sangat luas dan indah. Aliran lava Pelalangan. Batu-batu besar berwarna hitam ini adalah lelehan aliran lava saat Gunung Ijen meletus di zaman purba dan kemudian telah membeku. Dinding kaldera Ijen Megasari adalah kaldera sisa letusan Gunung Ijen purba yang berada di ujung barat dari gunung ini. Air terjun Belawan dan kompleks air panas Belawan
di mana airnya adalah merupakan resapan dari air Kali Pait yang di atas tadi. Sedimen Kendeng Lembu merupakan tempat Buntongan, air terjun yang memiliki air berbusa karena mengandung kandungan asam yang sangat tinggi. Unsur yang kedua dari sebuah geopark adalah keragaman biologi, di mana memiliki situs-situs biologi yang berupa tempat-tempat yang memiliki kekayaan akan flora dan fauna yang memiliki hubungan sangat erat dengan proses geologi yang terjadi di tempat ini. Beberapa contoh situs biologi di Geopark Ijen antara lain Kebun Kopi Bondowoso. Kebun kopi di Bondowoso adalah perkebunan kopi Arabica terluas di Jawa Timur, dengan posisi ketinggian daerah yang berada di ketinggian 1000 mdpl lebih dan memiliki struktur tanah atau kontur tanah yang cenderung asam. Area ini memiliki atau menghasilkan kopi yang sangat unik rasanya yang dikenal dengan kopi Ijen hingga ke mancanegara. Erek-erek geoforest merupakan ekosistem hutan hujan tropis primer di kawasan Gunung Api Ijen. Lantai hutan yang lembab membuat hutan ini ditumbuhi oleh bermacam lumut, baik lumut daun maupun lumut hati dan tumbuhan paku-pakuan. Bahkan ada sebuah pohon paku tertua karena fosilnya ditemukan di akhir era Jurassik. Hutan ini juga merupakan tempat tinggal dari satu jenis burung endemik langka dataran tinggi Jawa Timur yang disebut dengan puyuh gonggong. Hewannya sungguh langka yang masih hidup di area hutan ini. Hutan Pelangi Bondowoso. Mengapa hutan ini sangat menarik? Karena di antara sekian banyak jenis pohon di hutan ini ada satu pohon dari jenis kayu leda atau pohon Eucalyptus deglupta yang berwarna-warni. Kok bisa? Apakah dicat? Nah, ternyata warna-warni, gradasi warna seperti pelangi ini disebabkan oleh proses oksidasi kambium batang dengan oksigen, sehingga berturut-turut menghasilkan warna hijau, kuning, biru, jingga hingga coklat. Di kawasan ini juga memiliki banyak sekali fauna atau hewan yang hidup di hutan ini, termasuk monyet ekor panjang, lutung Jawa, tupai pohon, dan beberapa jenis burung endemik seperti ayam hutan hijau, cucak gunung, dan burung kipasan bukit. Savana Sadengan adalah padang rumput atau savana buatan yang juga berada di Taman Nasional Alas Purwo di sisi sebelah barat. Ini dipakai sebagai tempat atau padang penggembalaan dengan seluas 84 hektar. Secara geologi, savana Sadengan merupakan dataran aluvial pantai yang penyebarannya dibatasi oleh pematang perbukitan batu gamping. Feeding ground atau padang penggembalaan ini bertujuan untuk menyediakan habitat bagi mamalia besar seperti banteng, kijang, rusa, babi hutan, dan berbagai jenis burung. Salah satunya yang terkenal adalah merak hijau.
unsur terakhir dari sebuah geopark adalah keragaman budaya. Situs budaya adalah situs-situs yang terbentuk oleh peradaban manusia, baik berupa benda ataupun non-benda, yang memiliki hubungan erat dengan keragaman biologi maupun geologi yang ada di kawasan ini. Beberapa contoh situs budaya yang ada di Geopark Ijen diantaranya Tari Petik Kopi. Tari Petik Kopi merupakan situs warisan budaya yang bersifat non-benda yang berasal dari daerah Sumberwringin, Bondowoso. Tarian ini ditampilkan saat acara panen raya kopi dengan diiringi musik tong-tong, yaitu musik tradisional dengan alat musik berupa kentongan. Tari Singo Ulung. Tari yang sepintas mirip antara perpaduan barongsai dan topeng, tari topeng, ini ditarikan atau dipentaskan sebagai acara bersih desa atau ruatan desa sebagai upaya pembebasan dari bala ataupun bencana. Tari Singo Ulung ini pun kini jadi jenis tarian yang akan dipakai untuk menyambut tamu. Ini adalah warisan budaya yang bersifat non-benda. Situs megalitik Mas Kuning Kulon merupakan sebuah situs yang memiliki peninggalan dari budaya peradaban era batu besar atau megalitik, di mana di sini ditemukan banyak sekali berupa dolmen atau batu sesaji yang dipakai untuk memberikan sesajen atau persembahan di masa purba. Di sini juga ditemukan sebuah dolmen yang terbesar di Jawa Timur. Nah, itulah cerita kita hari ini tentang Geopark Ijen. Ternyata bukan hanya soal Kawah Ijen, masih banyak yang meliputi situs geologi, situs biologi dan budaya yang terlibat di sini, dan semuanya pastinya menarik untuk kita kunjungi dan kita pelajari. Dan yang lebih penting lagi adalah kita merawat ataupun menjaga kelestarian dari 3 unsur geopark tadi. Karena bagaimanapun juga keseimbangan alam akan membantu kehidupan kita di masa mendatang. Terima kasih dari Geopark Ijen. Akhiri laporan untuk hari ini dan silahkan berkunjung ke sana. Sampai jumpa, matur nuwun.